Halo rekan-rekan, kembali lagi dengan saya Michael Diharja di channel yang paling keren banget. Ini segmen terbaru. Nah, ini masuk ke episode kedua, yaitu unboxing jurusan. Kali ini saya akan ngobrol langsung dengan orang, yaitu alumni ya Bukan. ngomongnya ya. Maksudnya, Alumni mahasiswa farmasi yang dulu dia kuliah itu di jurusan farmasi dan kerjanya juga di sektor farmasi. farmasi. Wah, keren banget nih. Ini pasti perbincangannya akan seru ya. Karena farmasi Aduh. ini saya juga nggak terlalu banyak paham. Jadi taunya farmasi itu buat obat gitu ya. Aduh, itu yang harus Taunya diluruskan itu. itu nanti. Nah, jadi Itu yang mungkin harus adik-adik di diluruskan. sini yang nonton itu butuh pencerahan lebih dalam tentang farmasi ya gitu. Oke. Ini kita sambut saja eh, teman kita atau kakak kita namanya Hani Novita Santosa. Kita sambut. Yeay. Oke. Oke, plus dulu lah biar semangat ya. Asik. Oke. Hani, Ya. iya. Wih, Gimana gimana kabarnya gimana? ini? Gimana kabarnya? Baik. Grogi. Bro, Gak pernah kayak gitu. santai aja, ini bukan podcast Om Deddy. Ini podcast Mikael ini, bukan podcast Om Deddy. Kalau Om Deddy kan sponsornya banyak gitu. Kalau ini kan sponsor Aduh. dalam diri sendiri ini. Wih, Iya. iya. Jadi gini ya nih. Iya. Jadi channel ini, segmen ini kita buat untuk ngasih informasi ke adik-adik. Jadi ketika ada video yaitu pertanyaan untuk mahasiswa baru itu banyak yang tanya suruh kasih tahu detail Kak, farmasi dong Kak. Jadi salah satunya tuh minta tolong untuk diceritakan apa jurusan farmasi gitu. Kamu bisa perkenalkan diri kamu siapa dan bagaimana, tapi jangan panjang-panjang karena nanti pertanyaan mungkin ke situ. Silakan, Oh silakan. ya, oke. Halo semuanya, kenalin nama aku Hani Novita Santosa, bisa dipanggil Hani. Udah berkecimpung di farmasi semenjak dari tahun 2000 berapa ya berarti? 2010 sampai 2010. sekarang. 2010 sampai sekarang ya. Wah, Itu aja sih. oh itu aja. Karena nanti masih Nanti panjang panjang ya, ini, pertanyaannya masih panjang. nanti Oke. panjang. Jadi 2010 itu kamu mulai masuk di studinya ya atau Hmm. belajarnya di ke sini-sini gitu ya? Gini, waktu lulus SMP, teman-teman aku tuh banyak yang bilang, karena kebetulan aku di negeri kan, Mhm. banyak yang bilang, lu mau kuliah di mana sih? Lu mau lanjut di mana? Lu mau punya masa depan apa? Lu apa sih yang mau kamu punya gambaran gitu loh masa depan? Mhm. Jujur aku cuma gini loh, gue lulus SMP ngapain ya? Jujur itu Itu gue SMP. lulus SMP, gue lulus ngapain ya gitu, gitu doang. Lulus ngapain ya? Terus Itu dari masih orang bener tua, loh, SMP udah mikir kayak gitu, good job loh. cuma aku mikir ngapain Heeh. ya? Jujur karena lulus kelas 2 SMP tuh kayak Mhm. gue mau kemana ya, mau IPA tuh kayak ya udah kayak gitu aja, IPS gue nggak minat sama ekonomi dan lain-lain deh, nggak akan aku ambil, aku mikir gitu kan. Ya. Terus dari orang tua nawarin, kebetulan bapak itu teknik mesin, ibu itu analis, Iya. aku ditawarin dua, satu farmasi, satu kimia industri. Itu Nah, siapa? Ibu yang agak nawarin sama bapak? ibu yang nawarin. Oh iya. Terus aku mikir dong, kalau aku ngikut mereka nggak seru dong, masih satu dunia kan, kayak ya udahlah gitu-gitu aja sih, challenge dong, sombong, anak baru lulus SMP sombong, udahlah farmasi aja gitu, udah oke lah farmasi kita coba set. Bayangan aku farmasi ngapain sih ngeracik racun ya, jujur itu pikiran pertama aku, ngapain Iya. sih di farmasi, terus harus gerus-gerus obat yang udah dibuat, terus dilarutin, harus segala macam, ngapain sih ribet banget. Udahlah coba aja, begitu masuk langsung kayak gila, gue kayak gini nih, gue Itu salah masuk farmasi. SMK-nya maksudnya? Masuk Heeh. SMK karena kan kebetulan aku alumni Teresiana, Oh ya iya. promosi agak Nggak promosi. apa-apa, itu bukan promosi, memang itu alma mater harus dijunjung ya kan? Bangga dong, bangga alma mater Bangga. Teresiana. Oke. Karena Teresiana itu ada dua, farmasi sama farmasi industri. Nah, Hmm. aku farmasi di apotek, udah selesai. Dan aku kayak farmasi industri, berarti kita ke pabriknya dong. Kita Ya. ngebuat, langsung ada pikiran mainstream nih.
gue kalau ngebuat racun buat orang gimana ya? Gue ntar kalau bikin obat orangnya salah overdosis, gue kira-kira berhubungannya sama siapa ya? Gue hitungan ke Tuhan nggak ya? Langsung mikirnya tuh kayak gitu. Akhirnya aku yaudahlah, daripada farmasi terlalu banyak murid kan, aku jujur anaknya tuh agak tertutup, agak susah untuk membuka. Akhirnya yaudahlah, ayo kita ngambil farmasi industri. Masuk, aku berarti angkatan ketiga. Sebentar. Berarti kan yang memutuskan ambil farmasi industri itu kamu sendiri, bukan dorongan orang lain. Aku sendiri. Enggak. Cuma memang diarahin dari orang tua yang udahlah coba aja farmasi industri atau enggak kimia industri. Nah, udah masuk farmasi industri, kayak gini. Gila. Aku ingat banget semester kelas 1 itu ada timbangan yang bikin emosi banget. Praktek kita harus nyetarain 2 timbangan, dan itu kalau nggak boleh gerak 1 senti pun, baru 1 senti sih, 1 garis pun tuh nggak boleh sama sekali. Iya, ntar keracunan kan, overdosis nanti. Iya, bener. Dan itu pernah satu angkatan gara-gara kita tuh nggak bisa nyetarain banget. Jadi hari itu tuh satu angkatan nggak ada yang praktek sama sekali. Gara-gara cuma nyetarain itu doang tuh. Perkara nyetarain doang tuh. Maksudnya apa? Dihukum atau gimana itu? Enggak. Jadi sebelum kita mulai praktek, kan kalau kelas 2 sampai sekarang timbangannya pakai yang digital kan. Enak kan, tinggal pencet-pencet aja kan. Nah, kalau yang kelas 1 itu kayak timbangan ya? Awal gerbangnya lah. Timbangan yang manual gitu. Iya. Itu. Kayak yang gila, ini satu angkatan gak ada yang praktek cuma gara-gara nyetarain 2 timbangan. Yakin loh. Bahkan sampai temanku yang bisa dikatakan dia pinter lah satu angkatan itu tuh dia sampai nggak praktek. Gara-gara ya tambahin kertas dikit. Oke, kita mahasiswa bukan mahasiswa sih, aku nyebutnya masih murid karena ini SMK pelajar. Itu oke, tepat. Begitu kita manggil guru, Bu, mau ACC timbangan. Weng dah. Hah? Yo, ulangin. Oke. Udah kita tenangin nanti sampai aduh, ini 2 jam tuh serasa kayak di skip aja bisa nggak ya? Jadi memang awal-awal itu di SMK itu kamu sudah merasakan bahwa farmasi itu kesulitannya lebih ke situ ya, maksudnya ini hal yang vital, jadi kamu pun timbangan ini meleset sedikit pun sudah gagal gitu ya? Udah gagal. Udah gitu ya? Itu sebenarnya ini kan aku belum ngasih pertanyaan kamu yang pertama, cuman kamu tuh sudah menjelaskan. Udah cerita ya? Udah cerita nah, semua. Oke deh. Enggak, jadi pertanyaan pertama itu kan sebenarnya apa yang membuat kamu tertarik masuk dunia farmasi pada saat itu. Nah, kamu udah menjawab itu dari SMK. Nah, oke nih, kamu udah masuk SMK nih. Berarti kamu tertarik karena memang ada pertama dari orang tua kasih masukan kamu untuk masuk ke situ pilihan dan kamu ambil antara itu industri antara itu juga apotek ya. Ya kan? Nah, setelah itu ketika kamu masuk di SMK itu, kamu kaget ternyata seperti itu. Nah, yang membuat kamu tertarik nerusin lagi ke S1, D3 dulu ya? D3 atau S1? Ke D3 dulu. D3 dulu itu D3 apa? Dulu. Bukannya kamu ngomong ini susah, habis itu udahlah ke yang lain aja. Kenapa kamu masih tertarik dengan farmasi? Secara nggak langsung itu waktu SMK, mental kita itu kayak dibuka gitu sama guru-guru kita bahwa walaupun ini susah, nanti tuh kedepannya prospekmu tuh bagus gitu loh. Masa depanmu tuh sangat menjanjikan. Nah, karena dibukain kan kita pikirannya dari SMK langsung kerja nih. Ya, betul. Dari guru-guru bilang, kamu kalau dengan yang sekarang, oke lah kamu pendidikan SMK, kamu masih bisa istilahnya dapat gaji lah. Tapi apa mau dikata 2-3 tahun ke depan. Ya udahlah. Terus Bu, enaknya gimana nih? Ya udah, D3 aja. Oke, D3. Dan lanjutlah Teresiana lagi tuh. Oh iya, jadi ada langsung jurusannya di situ ya? Langsung. Begitu masuk D3, kayak wow, makin dibuka lagi matanya, kayak farmasi itu nggak cuma stuck yang kita nimbang, bikin obat, nyetak, dicek kadar kimia. Nggak cuma sekedar itu, tapi kita juga ngelihat toksikologinya dalam tubuh kita tuh kayak gimana sih, efeknya gimana. Terus misalnya ada obat, gampangan lah paracetamol. Di tempat di tubuhku ini baik-baik aja gitu loh, tapi belum tentu di temanku akan berefek yang sama. Betul, gitu. Kamu beda ini reseptor ya, beda. Yes,
Ya saya Betul di sini lulusan sekali. SMA Oh, IPA, udah jadi tahu, agak dikit-dikit tahu tahu. gitu ya, masih ingat gitu ya. Oke, berarti Ya, itu berapa lama kamu D3 itu? D3 itu berarti 3 tahun. 3 tahun. Itu 3 tahun Mm-mm. D3 iya. Oke, berarti setelah D3 kamu memutuskan untuk ambil S1 gimana itu? Apa langsung direkomendasikan atau gimana? kembali lagi kembali lagi karena pikirnya udahlah D3 aja gitu loh, kerja udah selesai, udah Heeh. ngelamar sana sini, udah mau tekan kontrak dari orang tua, nggak mau lanjut S1. Aduh. Oh, jadi kamu udah coba ngelamar lulusan D3 itu? Udah masuk hampir semua rumah sakit di Semarang sih aku masukin kan. Mhm Terus di mhm. pabrik juga udah interview, udah segala macam, udah tinggal tekan kontrak nih, tinggal tanda tangan kontrak. Orang tua bilang kamu nggak mau lanjut kuliah. Oke, berarti orang tua kamu tuh udah maksudnya udah nawarin kamu untuk step yang lebih Mm-mm. tinggi ya? Oh, bagus Yes, banget nih emang gitu. pemikiran orang tuanya. Keren keren keren. Berarti Cuma kan kamu kadang ambil di sini itu kayak terpaksa nggak kamu lanjut lagi S1 atau gimana? awalnya terpaksa, awalnya Mhm. terpaksa karena mikirnya ngapain sih nambah ngeluarin biaya apa udah jiwanya kan jiwa-jiwa pengen kerja gitu Iya, kan, teman seangkatan betul. tuh Mhm. udah pada kerja, udah pada merit, sini udah punya pikiran oh nanti kerja nanti kayak gini 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 gini, ternyata nah sekolah lagi yakin loh. Berapa lama berarti S1-nya? S1-nya 2 tahun, sebenarnya 1,5 tahun, Iya. tapi karena lulusnya jadi 1 di bulan Desember, jadi harus mau nggak mau 2 tahun sih gitu. Oke, berarti sebenarnya bisa nggak sih lulus SMK itu langsung S1 atau memang harus D3 Bisa. dulu? Bisa ya? Bisa dari SM. Makanya gini, oh ya aku lupa satu hal. Begitu kamu lulus SMK, kamu harus benar-benar mantepin hatimu. Kamu mau D3 atau mau ke S1 gitu. Karena masalah apa Planningmu itu? apa? Gini, satu biaya Oh, pasti. satu biaya, Satu benar benar biaya. betul, heeh. Bayar uang Satu gedungnya biaya. sama ya? Apa 2 kali ya? Lebih mahal, lebih mahal, lebih Oke. mahal. Terus apa lagi Terus nih? yang kedua itu eh, akan beda kamu punya pandangan untuk secara praktek atau secara teori. Karena aku ngalamin sendiri dari D3 ke S1 banyak dosen-dosenku yang di Bandung itu karena aku kebetulan transfer di Bandung, di Jawa Tengah nggak ada. Waktu itu belum ada, bukan nggak ada. Waktu itu Mhm. belum ada. Masuk ke Bandung udah jalan 3 bulan, yang di Jawa Tengah Ngudi Waluyo itu bukaan. Sakit nggak tuh? Jadi kamu sudah terlanjur Udah, masuk di Bandung di kampus apa? udah di STFI, STFI Bandung. STFI, Sekolah Tinggi Hmm. Ilmu Farmasi. Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia. Kembali. Ya, Sekolah Nggak mau Tinggi Farmasi Indonesia. Oh, si setelah kamu Indonesia. masuk baru ting tong di Semarang Dino open nih. yang Iya. Ngudi Waluyo bukan. Oke, terima kasih. Dan kamu nggak mungkin transfer lagi ya? Nggak mungkin, Nggak uangnya mungkin. juga dihitung-hitung kok sama ya gitu, nggak deh. Padahal sebenarnya kalau di Semarang pun kamu lebih saving ya, karena memang Semarang kan Mhm, hidup rumah kamu di Semarang, di sana harus mikirin mhm. kos dan transport segala macam. Oke, wih ini seru Tapi banget nih ya. Mhm, seru ada banget. ada challenge sendiri sebenarnya kalau Heeh. kita keluar kota sih, gitu. Jadi maksudnya belajar mental ya, gimana jauh dari orang tua. Yang pasti belajar mental. Heeh, Belajar mental, belajar nyukupin uang, misal orang tua belum ngirim tuh, nih uang 100.000 gimana caranya harus cukup, kita perpuluhan, bensin, sama makan nih. Nih kudu iya. cukup nih. Nggak nyetok makanan, para mahasiswa Oh, itu dan tidak berlaku daerah buat tuh saya karena nggak itu nggak berlaku. Mending mending kalau aku nyetok kayak susu roti deh gitu. oh Kalau iya. aku. Oke oke oke. Oke, keren banget nih, berarti kan kamu sudah masuk nih di S1 selama 1,5 tahun. Hmm. Nah, langsung pertanyaan kedua aja ya, karena udah, apa namanya, udah cukup jelas gitu, adik-adik mungkin udah pada Hmm. paham. Kemudian, realita dan sesudah kamu kan, masuk di dunia farmasi ini kan dari SMK tadi, Hmm. SMK, Hmm. D3 dan S1. Nah, terus realitanya, kenyataan kamu di S1 kamu masuk itu apa gitu loh? Sebelum kamu masuk dan sesudah kamu masuk, ada perbedaan ini nggak sih, ekspektasi gitu? Eh, sebenarnya nggak terlalu jauh sih apa yang aku pikirkan sama apa yang terjadi sebenarnya. Karena yang tadi aku hampir bilang itu, dosen-dosenku yang di Bandung, itu mereka lebih seneng ngajar yang transfer. Oh, Bukan I aku see. underestimate berpikiran jelek yang Iya iya. S1 murni ya. Karena kita yang dari D3 itu udah dibentuk kayak mental-mental praktek gitu loh. Kita harus bisa berpikir logis, kita harus bisa kayak, oh ini obat kalau nggak jadi kita harus gimana?
plan A, plan B, Oh. plan C gitu. Sedangkan yang S1 murni itu kayak ya udah kalau alat nggak bisa selesai, udah gitu doang. Karena kamu sengsara pakai alat itu waktu kamu SMK ya, jadi kamu udah terlatih ya? Heeh, Oh, I iya see memang I see. dan kebetulan memang dari SMK tuh oh ya udah kok lebih banyak ke industri, jadi mentalnya yang sampai S1 itu adalah ketanam, oh gue mau masuk yang di industri. Dulu waktu Mmm. lulus, singkat cerita sih, waktu mau lulus itu aku gini, aku nggak pernah bakalan mau kalau aku kerja di rumah sakit. Jujur, Gitu ya? itu Jadi udah mental punya patokan itu ya? itu mentalku gitu. Tapi ternyata kayak apa ya? Semua industri di Bandung yang aku masukin nggak ada yang mau terima. Cuma rumah sakit tuh mau teken kontrak gitu. Aku lah, Tuhan maksudnya apa aja? Ini maksudnya apa ya? Maksudnya apa ya? Nah, terus akhirnya kamu nggak ambil? Aku nggak ambil karena apa? Barengan sama yang di Kudus. Jadi di Kudus itu aku udah dipanggil duluan. Tuh. Oke oke oke. Berarti ini ceritanya kamu sudah lulus nih ya? Berarti kamu lulus tepat waktu ya? Udah lulus. Ya, Kemungkinannya? tepat waktu, puji Tuhan tepat Pasti ya, waktu. puji Tuhan tepat waktu, karena Harus memang harus biayanya juga harus. mahal Heeh, gitu ya. betul, Betul, betul apalagi kan sekali. memang peluangnya sangat besar. Nah, menurut kamu Hmm. nih peluang jurusan farmasi ini seperti apa di Indonesia ini? Eh gini, aku tidak menyalahkan untuk pemerintahan Indonesia ya, cuma sangat disayangkan sekali. Eh aku pun sendiri merasakan karena aku sudah selesai kontrak yang di Kudus, sekarang aku dikerja di pabrik, itu sangat jauh sekali timpangannya. Jadi gini, menurut pemerintah itu farmasi cuma yang ada di bukan farmasi doang, tenaga kesehatan cuma ada yang di rumah sakit. Nggak ada yang di klinik, nggak ada yang di industri. Hmm. Jadi kayak kita yang di industri itu kayak dianaktirikan gitu loh. Nah, Betul betul. harusnya gini, menurutku ya, pemerintah itu ngebagi dua. Jadi untuk kebijakan yang di rumah sakit sendiri, yang di industri sendiri. Betul Karena betul. pendidikan ini nyambung aja ya sama yang apoteker ya, yang realitanya dari Ya, teman-teman aku realita betul. udah lulus apoteker itu, mereka mentalnya itu waktu apa ya, kalau farmasi sih bilangnya PKPA ya, PKL lah, PKL magang. Magang itu kita sama rata, ya di industri, ya di apa ya, PBF, pabrik besar farmasi, Mhm. kemudian di klinik juga, puskesmas, itu semua kita rata. Nah, bayangin kita satu orang, kita harus mempelajari itu semua, sedangkan sebenarnya dari 5 ini itu ada salah satu yang harus banget kita perdalam banget gitu loh. Oh, iya 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 iya. Betul 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 betul. Itu yang sangat disayangkan tuh itu. Kenapa kita yang di industri itu kayak dianaktirikan gitu. Oke oke, berarti kan kamu nah ini udah mulai dalam ya, mulai ada curhat sedikit ya. Oke, Curhat, begini curhat, ya, curhat. pemerintah jika kalian menonton video ini adalah Aduh, curhatan alumni dari farmasi. Tolong kalian pertimbangkan ya. Semoga Menteri Kesehatan bisa menonton video ini ya. nah, Oke dan oke. juga Jadi gini nih, yang kenapa kamu bisa kenapa kamu bisa ngomong kamu dianaktirikan? Apakah itu perihal dari eh salary ya atau dari mm, apa namanya tunjangan segala macam? Apa di PNS itu lowongannya kecil atau mm. gimana nih? Gimana gimana? Kenapa aku bisa ngomong sampai dianaktirikan memang seperti inilah realitanya. Contohnya yang kasus simple, ya kita nggak bisa nutup kemungkinan COVID kayak gini kan. Ya ya. Rumah sakit selalu yang dilulukan adalah apa dokter, perawat, tenaga kesehatan yang berdiri di garis depan di rumah Hmm. sakit, ya Oh, kan? I see. Betul betul betul. Kita mau meluruskan dulu, benar Pak. Rumah sakit itu kan ada stok obatnya. Ya, Lah, lu katanya stok obat siapa yang buat Pak? Mohon maaf nih, betul. mohon Iya maaf nih, kalau mohon iya maaf nih. udah pabrik tutup gimana? Pabrik obat tutup gimana Nah loh itu, ya? mohon maaf. Iya benar-benar. Sebenarnya juga tuh kayak kalau masalah salary sih lebih tinggi yang di industri sih. Mm-mm. Lebih tinggi yang di industri, lebih dari salary lebih tinggi industri. Terus jam kerja waktu tuh kalau industri udah pasti Mm-mm. Senin Mm-mm. sampai Jumat jam sekian sampai jam sekian. Kalau ada lemburan ya berarti nambah sekian ratus ribu. Terus kalau ada proyek besar misalnya tender, kita juga kecipratan, puji Tuhan Mm-mm. kecipratan. Wah. Kalau
Nah, kalau yang di rumah sakit sih, aku nggak tahu ya yang sekarang itu gimana, cuma teman-temanku yang di rumah sakit mereka bilang sih, semenjak awal pandemi sampai sekarang itu intensif mereka nggak keluar. Iya, Baik mungkin yang karena memang farmasi, itu. iya iya sih, aku paham. Aneh. Jadi memang memang Saking kadang tuh mereka memang yang disorot itu tenaga medis yang berjuang nah, di rumah sakit gitu ya. Padahal kan mhm, kamu itu farmasi termasuk tenaga medis tapi yang yes, produsen gitu ya. Iya, ini ya. bener nih. Kalau misalnya kalian tidak bekerja dengan timbangan yang pas, itu tambah banyak korban ya. Nah itu nah Iya itu betul ya. itu, Iya betul geser sekali. satu angka aja itu udah Iya, agak bermasalah itu. benar benar. Apalagi Tuh kalau sih, misalnya sumber daya, mhm. manusia yang ada di farmasi yang di industri itu kena Covid juga dan istirahat, waduh tambah kacau juga ya. Wah, udah Waduh, kayak ya kita kayak berdoalah. kerjaan itu rasanya, ini kok dari kemarin ini, terus cetak ini, terus ini nggak ada yang lain, apa obatnya udah sampai bosan. Saking overload-nya permintaan ya? Saking overload permintaan. Oke. Selain overload permintaan tuh kayak, apa ya, kebetulan ini pas ngepasin barang itu sih, apa sih ya mereka bilangnya, e-katalog tender. Jadi perusahaan Mhm. farmasi itu kan nggak cuma 1, 2, 3, 4 Ya tempat ya. aja, tapi banyak lah. E-katalog itu kita kayak bersaing, kita menciptakan obat yang murah, tapi juga berefek. Tapi dengan Mmm. harga yang murah itu kita dapat keuntungan. Oh iya, Nah itu heeh heeh. challenge-nya tuh di situ, lebih banyak mikir, "Aduh gila capek banget gue." Oh iya iya. Oh kalau lihat dari segi bisnis kan mungkin, kalau ada bahan Mhm, yang lebih murah dan ternyata kinerjanya sama, kenapa nggak digunakan gitu yes. ya simpelnya ya? Ya, Nah untuk betul, adik-adik yang simpelnya mulai seperti serius nonton nonton apa namanya, video ini, kalian harus nangkep nih ya. Jadi jurusan farmasi itu bukan cuman buat obat ya, buat obat yang begitu-gitu, mhm, tapi juga mereka harus punya pengalaman yang jam terbangnya tinggi untuk bisa, apa, menghasilkan yes, tadi bahan-bahan yang lebih murah tapi mhm. lebih berkualitas gitu ya. Nah, Wah, keren keren. sama satu lagi sih ini, aku mau ngomong, kalian kalau mau masuk farmasi, kalian harus, terapin mindset ini dulu, farmasi itu pelayanan. Mmm. Selain pelayanan, farmasi itu bisnis. Lah, tinggal kamu pilih yang pelayanan atau yang bisnis. Karena kamu akan ngerasa beda banget. Tadi kan aku Oh, sempat I cerita see. bahwa aku waktu masuk ke Kudus, aku punya mindset aku nggak mau masuk rumah sakit, Iya. ya kan. Nah, tapi ternyata dibalik lagi sama Tuhan kayak kamu tuh nggak usah aneh-aneh dulu deh, nggak usah mikirin bisnis dulu, kamu pelayanan dulu. Mhm. Kan aku dulu tuh orangnya jarang senyum lah. Sama orang ya udah ngelirik apaan sih lo udah gitu doang. Tapi di rumah sakit ini aku bener-bener ngerasain kayak eh apa ya? Aku kayak dipakai sama Tuhan tuh buat oh, ini loh, kamu tak kasih di tempat ini walaupun dengan gajimu yang sekian, kamu tuh ada kebahagiaan tersendiri. Iya Jujur, iya itu ada iya. kebahagiaan sendiri. Tuh. Jadi ada ke apa namanya, kepuasan batiniah gitu ya orang bilangnya. Yes. Tapi gini ya, Nah, kamu berarti ini passion kamu tuh sudah memang di sini ya, di farmasi ini ya, kalau kamu bilang ya? untuk saat ini masih di sini. Oh, Untuk saat ini masih di sini. Masih mencintai oke farmasi ini. oke. Jangan tapi jangan nyeleweng sih, Heeh, jangan nyeleweng. Itu oke aja jangan nyeleweng gitu. oke. Ini tadi kan, pertanyaan yang ketiga, pengalaman setelah kamu lulus kamu udah jelasin kamu kerja Hmm, di perusahaan farmasi, kamu di industri, mm-mm. bener nggak? Sudah pernah ke rumah sakit Yes. juga di Kudus, Udah ya kan, dan kamu ya, merasakan ternyata ada perbedaan antara beda. sikap gitu ya. Jadi Hmm. ternyata tuh farmasi itu juga ada namanya pelayanan gitu. Hmm. Dan kamu kerja di industri juga, kamu berpikir harus menjadi pelayan dulu karena kamu melayani orang-orang bukan Yes. bukan Betul yang sekali. lainnya gitu ya. Nah, Betul. oke. Ini langsung ke pertanyaan nomor 4. Nah, lulusan farmasi itu kan banyak nih, ya nggak? Hmm. Ada teman kamu, Betul. mungkin kamu di kampus dan sekarang kamu lihat bahwa teman kamu ternyata kerjanya nggak sesuai dengan, apa namanya, jurusan farmasi itu sendiri, itu menurut kamu Hmm. gimana? Apakah mereka salah atau memang apa yang membuat mereka bisa tidak sesuai dengan jurusan gitu? Bagaimana? Nah, kalau yang itu sih aku pernah tanya ke mereka. Lu sebenarnya masuk farmasi itu kenapa sih? Mereka Mhm, hampir sebagian besar tuh bilang karena tuntutan dari orang tua. Aku bilang ya iya ya. sih memang karena farmasi itu sangat menjanjikan untuk kedepannya. Terus ya kan yang penting gue udah nurutin orang tua, gue lulus apa sampai apoteker mungkin atau sampai cuma S1 atau D3, tapi Iya. habis itu kerja kan suka-suka gue sih. Oh ya udah sih udah diem mau ngebantah tuh
oh ya udah kalau orang udah punya mindset kayak gitu susah gitu. Oh, oke oke oke. Berarti mindsetnya Itu memang di situ ya? Mhm. nah, tapi itu masih mending mereka masih mau produktif gitu kan. Ada Mhm. bahkan yang temenku dari D3 sampai ini udah apoteker, aku kan aku tahu apa dia pacaran emang udah dari SMK. Dari SMK semua aku tahu cowoknya tuh kayak gimana. Oke Habis oke itu oke. begitu lulus kok, "Loh, Bro, lo kan belum kerja, Bro." "Iya, nggak apa-apa kan yang dibiayain suami gue." "Maksud lo kerja cuma buat nambah gelar di undangan?" "Iya." "Oke, oke, oke, siap." Ya itu kembali lagi ya, kalau dia tidak mengerti Ayo. bahwa farmasi itu adalah pelayanan. Jadi ketika dia tidak Yes. ambil apa namanya, kemampuan dia untuk Mm, menjadikan itu sebagai potensi dia di satu bidang, jadi akhirnya tidak kepake gitu ya oh, manfaatnya ya. betul. Oke. Nah, Nah, tuh. luar biasa. Berarti berarti menurut kamu bahwa itu adalah, sikap mereka itu adalah bentuk dari mereka salah pilih mungkin ya, dari mindset mereka Ya, yang salah ya? bisa dikatakan kayak gitu. Heeh, karena tadi Makanya dorongan dari waktu orang mau tua yang heeh, salah atau gimana ya? betul sekali. Mhm. Kalau misalnya karena terpaksa, coba deh dicintain dulu siapa tahu kayak kayak aku sih dulu karena terpaksa ya udahlah masuk sini, tapi ternyata ya udah makin jatuh cinta deh sama farmasi sekarang. Tapi kalau nggak jatuh cinta ya mendingan dari kemarin-kemarin aja keluarnya ya, jangan Heeh, iya, udah memang lulus dari ya? dulu, memang bener. Heeh, Di tengah oke. jalan putus aja daripada harus sampai sekarang Kalian gitu. ada praktek-praktek juga nggak sih sebenarnya? Harusnya ada ya? Ada Mhm. prakteknya. Kalau sampai angkatanku sih masih bawah masih. Ya ini yang mengkhawatirkan 2020 ini. Nanti Iya betul. waktu 2020, 2021. Mereka gini, ini yang bikin unik nih. Di tempatku itu kan ada anak PKPA, ada anak magang. Dia baru 1 minggu di tempatku. Dia udah senang nih, oh, oke formulasi Kak, enak ya, seru, oh, oke. Tiba-tiba karena kasus COVID banyak, dia harus pulang ke Pati, offline dong magangnya. Gimana ya? Dia terus aku bilang, "Terus diam Kak, aku udah bayar mahal, nggak dapat ilmu, dibalikin." Udah gitu doang tuh. Lu gitu doang tuh. Nggak ada apa ya, inisiatif dari mahasiswanya juga gimana lah caranya lah untuk mungkin bisa online lah ya, online harusnya bisa. Hmm, Cuma kayak dari mahasiswanya, "Enggak Kak, nggak enak, nggak ada bayangan." Ya aku akuin sih memang kalau praktek tanpa tampak ngelihat terjun langsung tuh langsung gitu nggak kan ada, memang kurang. nggak ada itu. Ya mungkin memang Nggak ini banget lah. adalah sesuatu hal yang baru ya, dan banyak, Mhm, bidang-bidang yang memang nggak bisa mungkin untuk belajar online karena hubungannya dengan mhm, sesuatu yang fisik kan, gitu ya. yes, Ya ini betul mungkin jadi betul PR sekali. kita bersama yang paling apa, penting ya sebenarnya dari pihak institusi yang harus mengkaji ulang masalah Harusnya. praktek ini ya. Nah, Oke, ini itu. kan teman-teman berarti yang nonton video ini kan mereka yang apa namanya, masih lulus SMA gitu ya, yang kemarin mereka Heeh. tanya farmasi ya. Nah, saran Iya, kamu aku buat ngelihat mereka nih apa ngelihat nih? ada yang tanya. Ada yang tanya kan? Sarannya Saran gimana ada nih buat ada. mereka nih? Heeh. Kalau sarannya pastiin farmasi itu benar-benar dari hati kamu. Oke. Karena gini, yang di awal aku bilang ada 2 konsep, farmasi itu pelayanan atau farmasi itu bisnis. Ketika kamu memilih farmasi itu bisnis, kamu terjunlah ke industri. Dijamin kalau kamu suka banget untuk bermain teknologi, kamu akan kayak candu gitu loh. Tapi Betul ketika betul. kamu memilih memilih farmasi itu pelayanan, pastikan itu kamu benar-benar dari hati. Karena ketika kamu melakukan hal itu, kamu melayani orang, kamu menyerahkan obat ke pasien, walaupun kamu cuma karena aku di Kudus ya daerahnya apa ngomongnya pakai Mhm. bahasa Jawa apa ya? Bahasa Jawa yang halus lah. Aku nggak bisa, aku memang jujur. Aku ngomong, "Bu, mohon maaf saya nggak bisa pakai bahasa Jawa, saya bisanya pakai bahasa ini." Itu kayak waktu jelasin obat itu kesenangan sendiri aja gitu loh. Oh, I see. berarti pasiennya tuh sembuh, apalagi kalau pasiennya ada timpal balik ke kita, "Iya Mbak, Wah, terima kasih udah merawat kami." Itu kayak, aduh seneng banget rasanya tuh. jadi ada kepuasan karena Bener, membantu gitu yang ada berdampak gitu ya. ada, betul Oke. sekali. Oke, Tuh. teman-teman yang menonton video ini, kalian apa namanya dikasih masukan, sorry, untuk alumni wah farmasi. Jadi Mmm, memang kalau kalian mau ambil jurusan farmasi, kalian pikir dulu kesenangan dari mhm. hati atau kemauan dari hati atau cuman ikut-ikutan, ya kan? Nah Semoga itu, video ini membantu kalian teman-teman. Jadi jangan mhm. sampai salah pilih. Ada lagi nggak kata-kata
apa namanya, kata-kata motivasi Eh, selain itu lagi? Farmasi itu kamu jangan takut, jangan cengeng, jangan takut mau dibentuk gitu. Mental harus Sekali kamu, tough ya? yes, oke lah kamu di awal kayak berat banget, terutama kalau kuliah atau semester semester awal masa studi lah, kayak gue berat banget sih, gue pelaporan setiap hari. Ya, farmasi itu laporan tiap hari, nggak ada yang namanya diketik, selalu tulis tangan, Iya, digambar. mantap. Kalian harus bener, kamu harus mau dibentuk, kamu harus mau disiplin, kamu harus jujur sama dirimu sendiri bahwa oh hari ini yang aku lakukan, kamu yakini bahwa ini akan ngefek bukan cuma buat aku tapi buat lingkungan juga. Wah, Yakin, Nis? luar biasa. Yakin. Wah, keren Seru. banget ini obrolan yang Seru. sangat berbobot ini. Farmasi seru. Jadi kan saya juga mewakili apa ya, orang-orang yang memang nggak ngerti banget ya. Saya kira farmasi cuman obat doang, buat obat apa Nah, ini sesederhana itu. Ternyata kan yang enggak salah gitu. yang salah di konsep masyarakat adalah mbaknya kerja apa? Farmasi. Oh, yang jaga apotek ya. Mohon Oh maaf Bapak iya, Ibu, betul ada juga kami gitu nggak ya. cuma jaga apotek ya. Kami Heeh. nggak cuma jaga apotek ini. Kalau mungkin nah iya satu lagi. Aku kan juga apa, tahu gitu ya, ada lulusan S1 yang mereka ambil spesialis. Nah, itu mungkin teman-teman kan juga nggak tahu nih. Sebelum kita lanjut ke closing ya, kamu jelasin dulu nih. Ternyata tuh farmasi ada spesialis ya setelah S1 ya? Heeh. Ada spesialisnya. Gini, ini yang jadi apa ya, waktu aku lulus S1 itu banyak banget, 50% temanku ngambil S2, ada yang Mhm. 50% ngambil profesi. Lah, Iya. yang aku ngelihat dari mereka adalah ketika kamu memang balik lagi, kalau kamu memang benar-benar pengen pelayanan, ambillah spesialis itu. Tapi ketika Ya, kamu pengen pengen apa kayak eksperimen segala macam, ambillah S2. Karena masing-masing ini semua mentalmu akan beda. Oh, iya iya Ketika iya. temanku udah udah ngambil profesi selesai dan tahun ini dia ngambil S2 di ITB Bandung, dia benar-benar melek banget. Gue nggak mau ngambil S2 lagi kan loh. Lah kenapa? Enggak, jiwa gue jiwa pelayanan, gue salah ngambil. Dia kayak lo udah setengah jalan loh di S2. Iya, makanya gue mau selesaiin aja, gue nggak mau ngambil lagi S2. Oke, berarti kan masalah S2 ini adalah ini ya, kayak manajerial mungkin ya. Ya, Kalau betul. kalau profesi apa nih? Contohnya apa nih? Profesi itu lebih ke apa ya? Lah, gini yang kadang itu aku agak nggak paham ya dengan pendidikan apoteker karena aku belum masuk ya. Cuma nanti tahun ini sih masuk. Dari sharing teman-teman aku, karena apa mereka itu ada satu dua tiga generasi yang berbeda. Jadi yang generasi pertama itu full murni selama 1 tahun kamu teori doang. Jadi begitu lulus kamu bingung kamu mau kerja apa. Yang kedua, oke, separuh teori separuh praktek. Lah angkatan yang ketiga ini full murni praktek semua. Dari yang ngelihat aku ketiga temanku ini memang lebih pinter yang generasi ketiga. Yang praktek Karena terus dia tadi ya? dia nggak akan kaget kayak, oh mental kalau di pelayanan di rumah sakit seperti ini, mental yang di industri seperti ini, aku harus bagaimana, kayak ya kamu harus multitasking. Kayak pikiran tuh harus, oh kalau farmasi pelayanan seperti ini, yang di industri harus kayak gini. Ntar kalau kerja keterima dua-duanya, oh aku harus yang seperti ini, seperti ini, seperti ini, gitu. Wah, keren. Berarti sangat luas ternyata. Luas. Farmasi bukan cuma Saya denger aja jadi nggak mau masuk farmasi lah. Udah telat ya. Oke. Oke, yang penting gini, yang penting teman-teman semua yang nonton video ini kan adik-adik mereka bisa punya gambaran gitu ya. Ya. Makasih banyak buat Hani yang sudah Ya. sharing luar biasa. Ini nggak kerasa udah hampir satu jam gini ya. Cuman takutnya kan Padahal baru sebentar ya. Ya, nanti kita buat sesi kedua ya, mungkin kalau ada yang request. Oke, Hani makasih banyak untuk waktunya. Iya. Semoga ini bermanfaat buat Indonesia, terutama adik-adik kita yang baru lulus, semoga tercerahkan. Dan tidak takut untuk ambil farmasi, walaupun tadi sedikitnya ditakut-takutin ya. Itu nggak ditakutin, itu realitanya seperti itu terjadi. Untuk adik-adik yang nonton, kalian harus siap dengan kemungkinan akan terjadi ketika kalian berkuliah di farmasi. Semoga kalian bisa menyiapkan mental
Dan pilihan kalian bukan pilihan orang lain atau kalian ikut-ikutan, tapi kalian harus memilih dari hati kalian sendiri. Oke, terima kasih Hani sekali lagi untuk thank you. Supaya nanti ke depan kita lanjut ke sesi kedua mungkin, semoga atau kamu lebih diterima untuk karirnya di spesialis. Semoga sukses. Nah, akhir kata, thank you for watching guys. Semoga ini bermanfaat dan see you for the next video. Bye. Video close untuk kita semua. Oke.